ini level penyelesaiannya itu level Presiden Prabowo. Kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya ya saya bilang itu kan rentetannya banyak terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Ya udah beyond the politics dan ini harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo himself. Baru kita semua oke. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy. Blessing. Alhamdulillah. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak? Yang sama. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Jangan ada kriminalisasi gitu. Itu ada beberapa pernah sukses dilakukan kepada Ustadz Habib Rizik, dilakukan kepada tokoh-tokoh lain, terhadap Edi Mulyadi, terhadap Bambang Tri. Itu akan dilakukan lagi. Jadi di antara 5 negara yang terendah di dunia, mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok. Ini prestasi. Dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Jika tidak didapatkan suatu kesimpulan di antara kita, Bapak akan tidak akan menunjukkan ijazah tersebut, ya kemudian akan melakukan tindakan hukum. Kami pun demikian. Prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei. Yang Menteri Pertanian tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau saya begini, penyelesaiannya itu level penyelesaiannya itu level Presiden Prabowo. Iya, ini karena kan rentetannya kan bahaya. Misalnya, kalau seandainya ternyata ijazah ini benar-benar palsu, seandainya ya saya bilang itu kan rentetannya banyak terhadap kebijakan-kebijakan 10 tahun, terhadap keputusan-keputusan penetapan pejabat, terhadap apapun yang dilakukan selama 10 tahun kan tidak legitimate. Dan ini bukan muatan hukum lagi, udah beyond the law. Ya, udah beyond the politics dan ini harus diselesaikan oleh Presiden Prabowo himself. Baru kita semua oke, karena beyond the law. Karena ya memang bolanya ada di Prabowo, karena kalau ini akan diputar-putar jadi permainan nggak jelas saja. Kan akhirnya jadi kalau bisa diputar-putar dengan pasal-pasal ini kan penzoliman. Mau sampai kapan dan mau berapa banyak lagi orang yang dan saya kira mudah-mudahan ya penduduk Indonesia sudah tidak mau lagi mentolerir ada orang-orang yang dipenjara karena begini, karena kasus ini lagi menyampaikan kebenaran, korban lagi begitu ya. Cukup Bambang Tri sama Gus Nur. Dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, bisa menghadap Pak Harto, ya menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Wartawan banyak ya. Bukan, saudara-saudara. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy
blessing. Alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan. Happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Juga Kurnia jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Inisial K. Oh, blessing malah. Bagus, lebih bagus blessing lah. Itu anugerah dari Allah. Karena ini dari dulu 3 tahun kita udah berjuang supaya Jokowi muncul. Dia sudah muncul sekarang. Maka berkonsekuensi logis, polisi harus membuat lab krim, lab 4 ya, lembaga untuk yang meneliti laboratorium forensik dari Mabes Polri, betul-betul meneliti. Kalau tambah yakin dari Belanda sekaligus untuk di lab krimnya itu supaya akurat ada penipuan atau tidak. Kalau itu sudah dipastikan palsu oleh Dr. Rismond Sianipa top, dan juga dianalisis oleh Roy Suryo di ILC, saya lihat dengan jelas, juga Dr. Tifa dengan bahasanya yang khas dari beliau juga menguak ketidakbenarannya. Pak, terkait tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi peneliti, Pak. Pelaporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak, yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Makanya saya kemarin bilang jangan ada kriminalisasi itu ada beberapa pernah sukses dalam tanda kutip ya, sukses dilakukan kepada Ustadz Habib Rizik ya, dilakukan kepada tokoh-tokoh lain, terhadap Edi Mulyadi, terhadap Bambang Tri, itu akan dilakukan lagi. Jadi dicariin pasal-pasal yang sebenarnya nggak ada hubungannya dulu. Ijazah. Pokoknya yang pasal itu misalnya yang kemarin sudah disebut, nanti Ustadz Kosinudi yang lebih ngerti ya, pasal 32, 35, yang sebenarnya pasal itu dulu ketika saya masih ikut membuat undang-undang ITE, itu adalah untuk memodifikasi pesan yang ditransmisikan, bukan soal pesan pada elektronik. Saya jelaskan dulu ke publik ya. Jadi pasal 32, 35 ini tentang merekayasa alat bukti elektronik. Betul. Itu pasal yang dikenakan untuk mau dikenakan. Belum mau diteliti itu ijazahnya asli atau tidak. Pokoknya dianggap kami ini merekayasa alat bukti. Dibelokkan dengan dia menunjukkan nih loh, ijazah yang saya miliki itu beda. Dia nggak ada urusan, dia mengorbankan anak buahnya yang anggota partai, dia bahkan mengorbankan dekan fakultas kehutanan ya, hati-hati pasti bisa juga dikorbankan. Dia akan mengorbankan rektor. Iya, bisa. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok ya, Mendagri. Ini prestasi. Dan saya harus katakan, jujur ini, bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif, ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi.
mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi yang mungkin nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau di MIT. Saya merasa teamwork kita bagus. Saya merasa garis yang kita tentukan terwujud di lapangan. Inflasi terwujud. Banyak negara mau belajar bagaimana mengendalikan inflasi dari kita. Semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar. Persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya, kalau itu 11.000 triliun persen percaya ya. Pasti itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan capek ini uji keluar biaya Pak. Dari Solo ke Jakarta ya. Uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Betul. Ya, petugas begitu ya. Terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, saya datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Jumlah tonase beras yang sekarang berada di tangan pemerintah, saya dapat laporan, adalah tertinggi sepanjang sejarah NKRI. Belum pernah pemerintah menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Orang yang diterima dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik tanpa emosi ya. Tidak ada emosi kami, walaupun kita sempat berdebat, itu berdebat yang sangat sopan ya. Karena meskipun saya mengakhiri perdebatan itu dengan mengatakan, baiklah Bapak, jika tidak didapatkan suatu kesimpulan di antara kita, Bapak akan tidak akan menunjukkan ijazah tersebut ya, kemudian akan melakukan tindakan hukum. Kami pun demikian. Kami akan terus menegakkan hukum ya, dengan menegakkan hukum dan dengan menggunakan hukum yang ada di Indonesia ini. Itu akhir jawaban kami. Jadi bagaimana mungkin akhir yang baik itu ya kemudian dia simplifikasi dengan melaporkan kami. Jangan lupa ya. Jangan lupa, saya ingat apa kata orang di sebelah saya ini ya, yang memberi inspirasi, mengatakan you have to open to knowledge, you have to open to IT ya, informasi and also teknologi, kan begitu. Jadi kalau kita sudah dua itu, tidak gampang kita mengkriminalisasi orang. Nah terlebih lagi kenapa saya bilang tadi, kok rekan sejawat itu ya memberikan suatu nasihat untuk mempolisikan kami. Masa kamu nggak tahu saya ini sebagai pengacara begitu? Bang Egy itu pengacara, Rizal Pagila itu juga pengacara. Punya hak imunitas. Kami punya hak imunitas. Kalau polisi imunnya itu dengan dia mempunyai senjata diperbolehkan, berpakaian seragam ya kan. Kalau pengacara itu hak imunitasnya apa? Ya itu tadi undang-undang yang ada pada dirinya, yaitu undang-undang advokat. Nah itu apa? Anda mau mengatakan bahwa itu akan Anda libas karena Anda memegang kepolisian begitu? Nah, saya mau mengatakan ya ada ketidakpercayaan di hati kami. Hari ini Pak Sigit Listio itu sudah hampir 4 tahun lebih ya menjadi Kapolri ya. Dan itu sejak tahun 2021. Berapa banyak orang yang dia langkahi itu, dan dia besar dan berprofesi demikian itu karena tentu bantuan daripada Bapak Joko Widodo. Bukan saya suka muji-muji, tidak, tapi saya waktu berapa bulan yang lalu yang saya katakan prestasi ini kita bisa surplus produksi Februari, Maret, April, Mei yang Menteri Pertanian, tidak sedikit jasanya Pak Jokowi sebagai Presiden. Benar Menteri Pertanian? Sekali lagi ini saya bukan ngolor untuk apa, ya kan? Beliau udah di Solo, ya kan? Tapi saya harus katakan, karena itu benar. Beliau masih Presiden. Kebetulan Menteri Pertanian lowong, kosong kan? Pejabat sebelumnya ya ada masalah sedikit, kosong. Saya ketemu Saudara Amran, saya lihat bahwa ini masuk akal. Dan beliau pernah jadi Menteri Pertanian.
Beliau pernah mencapai swasembada pangan. Saya datang ke Presiden Jokowi, Bapak Presiden, karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan Saudara Amran Sulaiman, Menteri Bapak Kabinet pertama. Mungkin Pak Jokowi terkesan juga sama saya, kan? Ini Menteri Pertahanan kok mengusulkan Menteri Pertanian. Orang selalu tanya, apa hubungan pertahanan dan pertanian? Iya, tanpa pangan nggak ada tentara. Mau perang pakai apa? Pakai senjata, nggak ada makan. Ya nggak bisa jalan prajurit itu. Dan yang kedua, Menteri Pertahanan waktu itu terpilih sebagai presiden yang akan datang waktu itu. Iya kan? Jadi saya berkepentingan. Ini saya salah. Pak Jokowi, dalam hati Pak Jokowi berpikir pasti begini ya. Nanti Mas Gibran tanya beliau, tanya Bapak. Ini Menhan saya kan ketua Gerindra. Kenapa nggak usulkan kader Gerindra? Karena saudara-saudara, ini saya ajak. Karena kalau udah urusan negara, bangsa dan rakyat, partai harus kedua.